saya beres-bereskan juga yang ada di YouTube. Mas Pandi disambut dulu yang lain. Lanjut. Siap. Al-Ayubi, Ustadz Al-Ayubi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ayubi bukan Ustadz, Al-Ayubi bakul kompor. Bang Zuma, assalamualaikum. Bang Handi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma sudah tidur ya? Masih Stel. Mbak Faike, Bang Ferry, sama Pak Dokter ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Mbak, silakan. Ferry Martin. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu pastor sama Zuma. Barakallah, Allah. Jadi tadi itu Bang Juma. Iya, gimana? Jadi diskusi tadi itu dipantau oleh para mualaf berkumpul bersama di salah satu tempat ya. Di sana itu dikomandoi oleh Ustadz Kei di satu tempat ya. Sebenarnya sih aku diajak gabung tapi nggak sempat. Beliau memantau, nonton bareng, volume gede. Ya itulah voice note yang dikirim Bang Juma ke Bang Juma begitu. Jadi mereka memberi aplaus apresiasi kepada Bang Juma. Mantap. Ya gini loh Bang Handi, mudah-mudahan saja kita berharap ya semoga besok atau lusa diskusinya Bang Zuma atau debatnya Bang Zuma yang tadi itu diputar di dalam gereja. Oh bisa, berani. Loh, karena bukan sekali dua kali, bukan hal baru videonya Bang Zuma diputar di dalam gereja, itu sudah berkali-kali itu. Iya benar juga ya. Makanya semakin banyak orang yang tersentuh dengan Islam. Ya, salah satunya dengan asbab perantara debatnya Bang Zuma. Gitu. Bang Handi juga. Ya, ini Bang Pak Dokter. Kalau sampai pertanyaan saya diputar di gereja gimana ceritanya? Loh, bingung nanti. Iya. Maksudnya itu kan ingin menjawab, ingin petantang-petenteng menjawab pertanyaan guru-guru kita termasuk Bang Handi, Bang Zuma, ingin menjawab, tapi bukannya menjawab, malah membuka pikiran jemaatnya untuk mencari tahu atau belajar seputar Islam. Kalau gitu kita dengarkan dulu statement Ustadz Kinama ya. Assalamualaikum. Ini saya relay ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapannya tadi, Ya. Tad? Gimana tanggapannya tadi, Tad? Ini ada di room nih suara saya. Ada dong. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuma, dahsyat. Ya. Engkau dahsyat. Iya, akhi. Masya Allah, akhina barakallah fik. Zuma, mantap. Itulah yang menjadi gambaran dialog lintas agama yang kemarin kita dapat di lantai 4 gedung MUI. Zuma dan semua yang ada di room, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sayang, saudaraku sayang, muslimah rahimahullah yang ada di dalam lingkup media sosial apologet muslim baik di YouTube maupun di TikTok. Itulah gambaran dari hasil pertemuan saya dengan para syekh, para mu'alim, para mudaris, para tuan guru kita dan tuan guru kita di MUI kemarin. Membawa suatu dialog intra-religion atau lintas agama pada tempat yang proporsional apa? Hajar dorang dengan cara yang baik gitu kan. Tapi tetap intinya mari ketong hajar dorang gitu ya. Supaya syubhat itu tidak berlanjut. Untuk siapa? Bukan hanya saudara kita muslimin wal muslimah. Sekali lagi saya garis bawahi, nanti saya minta izin. Bukan hanya untuk kekuatan iman saudara kita tersayang muslimin wal muslimah rahimakumullah, tetapi terutama insya Allah menjadi asbab
hidayah masuk ke hati saudara kita tersayang, Kristen dan Katolik yang menonton, sehingga hatinya dilembutkan dengan kebenaran itu. Masalah orang mau terima, yang lawan debat ini terima atau enggak, memang gue pikirin, nggak pusing. Masalah ada apa ILC, orang-orang Kristen pada ngapek, emang pikirin bodoh amat, biarkan mereka makan pasir banyak-banyak. Ya kan, biarkan saja mereka makan pasir, tanam, campur rumput, lalu kasih kecap, makan banyak-banyak, apa-apa. Kenapa? Karena yang marah-marah itu dan yang menghujat semua, dan semua saudaraku sayang yang punya kapasitas serta kapabilitas di lingkup dialog debat sebagai apologetika Muslim, itu berbeda kelasnya sama mereka. Ya biarin aja, jadi kita tahu siapa yang makan pasir, siapa yang makan nasi. Gitu kan. Biarin aja. Insya Allah apa yang tadi telah disampaikan menjadi asbab cintanya Allah, syafaat Rasulullah juga turun bagi saudara kita yang menonton, yang berasal dari Kristen dan Katolik, agar terjalin satu kerukunan antar umat beragama di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita rajut kembali bahwa berbeda itu is okay, nggak apa-apa. Kamu mau menyembah Yesus kek, nyembah Petrus kek, nyembah Filipus kek, nyembah Andreas kek, ya kan, nyembah si Ariesto kek disembah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bebas saja, ya. Tiba-tiba Ariesto dipakein baju gitu kan, lalu si gue punya ade ini Ariesto dikasih bewok lalu jenggot kan, nggak apa-apa, bebas saja. Tapi tolong sampaikan dengan cara yang baik bahwa ketika engkau menyembah anak orang, ya udah stay di situ aja. Jangan bagi perkat orang di sini, sudah katong setahu bahwa yang kamu orang sembah itu anak orang, anak Mami Mary dan Papi Joseph. Sudah kita terima itu. Jangan kamu orang pakai katong punya bahasa Al-Quran mulai ambil-ambil, tapi kalau dikembalikan suruh seperti yang kemarin terjadi di MUI, di proklamasi, masih ada yang keberatan dengan dikembalikan yang menjadi Yesus Kristus. Ya kalau orang urus dulu, sayangku, saudara Kristen dan Katolik, urus dulu di dalam gerejamu, supaya ketika kamu ambil itu nama Allah, semua orang gereja, orang garejong, pemakan babi kecap dan toki-toki doki RW itu sepakat, baru kamu orang masuk sama kita. Kita tetap sayang, kita tetap hormat ya. Dan yang kedua, yang terakhir, insya Allah menjadi gambaran untuk jemaat bahwa nyata di Republik ini ada pemecah belah, Siapa itu? YouTube channel, TikTok komal dari saudara kita Kristen yang mengaku Kristen tapi memecah belah, menanamkan kebencian, Islamofobia kepada umat Islam dan umat Kristen. Hari ini, malam ini bagus. Saya sama sekali tidak maksudnya begini, bukan saya siapa tadi namanya, pastor siapa? Pastor Z. Pastor Z, Allah sayang, Allah berkahi, insya Allah pastor dapat hidayah. Ya. Amin. Saya sama siapa berduaan itu dari pastor dapat hidayah di arah jalan menuju ke Citerep. Kita duduk di sini, sama-sama dengar bahwa indah sekali pemaparan kedua belah pihak. Nah, masalahnya adalah jika semua orang Kristen dan Katolik memperkenalkan pola yang dibawa oleh Pak Pastor ini, maka orang Islam akan terima. Ya. Kalau mereka bilang mereka belum menyembah Yesus, ya nggak apa-apa kok. Ya bagus, kita sayang kok. Kita hormat. Masalahnya, jangan paksakan ini kepada orang Islam. Jangan sama-samakan antara imanmu dengan iman kita. Lakum dinukum. Wah, itu si A langsung nyaut. Supaya kita guyup lagi, kita baik lagi hubungannya. Beda
Ya udah beda aja, jangan salah-samain. Oke, Tad. Beda aja. Oke, Tad, ini mau dilanjutkan Siap, lagi diskusi syukran. selanjutnya. Terima kasih, Tad. Syukran. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Oke, lanjut kembali. Disambut host tamunya. Itu tadi suara Ustadz Kei, memang selalu mendengarkan setiap Bang Juma live, pasti beliau berhenti untuk mendengarkan dulu, menyimak. Sesibuk-sibuk apapun beliau itu, kira-kira gitu. Lanjut. Siap. Tadi Bang Ferry Muslim atau Kristen Bang Ferry? Bang Ferry? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim. Ya, Mbak Faike dibuka mute-nya. Mbak Faike. Pak Dokter, coba teman-teman Kristen yang mau naik di typing ya. Saya Pak Dokter Muslim, Kristen. Oh iya, oke, mute dulu Bang ya. Mbak Muslim Faike Wahyu. dibuka Bugis mute-nya. Wahyu. Masya Allah, syukron Kak Ro, syukron. Mbak Faike, yang Kristen teman-teman di typing ya. Kalau Kristen typing, tolong di typing kalau Kristen. Saya izin turunkan kawan-kawan Muslim dulu. Yang Kristen silakan naik. Ini si Mbak Forex Forex, nih. Kristen Bang. Bang Forex, selamat atau tidak selamat Bang? Ya, selamat malam. Ya, malam Bang. Silakan Bang. Ada yang mau ditanggapi diskusi tadi Bang atau gimana? Atau bawa topik baru mungkin? Ya, silakan. Kebetulan saya tidak simak topik yang tadi, cuman ada hal yang saya ingin diskusikan dengan Bang Suma. Boleh. Topik apa Bang? Apa itu? Ini tentang istilah-istilah apa? Istilah-istilah Quran yang diklaim Islam di dalam kitab Kristen. Boleh, boleh. Silakan paparkan dulu aja. Paparkan, nanti Bang Juma nanggapi. Silakan. Ya, maksudnya yang saya ingin tanyakan, dasarnya apa sampai ini bisa diklaim bahwa banyak istilah Quran yang ada di dalam kitab Kristen. Oke, silakan Bang Juma. Dia bertanya soalnya. Ya, baik. Jadi sebelum saya masuk ke sana, Bung, satu hal dulu yang perlu dipahami, bahwa untuk membersihkan sesuatu jangan kita cuci dengan air comberan. Itu tidak akan pernah bisa membersihkan itu. Nah, apa maksudnya? Di dalam pengajaran Kristen, jauh sebelum Anda menjadi terlahir sebagai Kristen atau Katolik atau Protestan atau apapun itu, agama Anda memang sudah menjadi budaya, pesan di dalamnya untuk menyamar. Contoh 1 Korintus 9:20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu jelas itu. Jadi agama Anda memang sudah diajarkan begitu adanya. Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa sebagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku tetap bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi memang agama Anda itu misinya mengajarkan orang tentang Yesus, meski dengan cara tipu daya, meski dengan cara menipu, meski dengan cara berbohong. Itu boleh, nyamar-nyamar boleh. Jadi ketika kitab Anda kemudian masuk di Indonesia dan banyak menggunakan istilah-istilah Al-Quran, itu tujuannya untuk mengelabui, untuk menjerat orang dalam tipu daya.
Contoh misalnya kata Alkitab. Apa dasarnya coba? Bisa-bisanya buku yang dibawa oleh orang Belanda kemudian masuk ke Indonesia menggunakan istilah Al-Quran. Coba, itu apa kah kemudian? Apa dasar pijakannya? Apa rasanya gitu loh? Apa yang ingin Belanda kemudian ini sampaikan? Pesan apa yang ingin ia uraikan? Ketika kata bijbel dalam bahasa Belanda masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Coba, Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu nama lain. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Sedangkan sebelum masuk ke dalam bahasa Melayu, kitab Anda itu disebut dalam bahasa Belanda bijbel. Bijbel dari kata Bible. Masuk ke Melayu kok jadi Alkitab? Apa hubungannya bijbel dengan Alkitab? Kan tidak nyambung. Nah, saya kira itu. Jadi Anda punya kitab, sampulnya pun nyamar-nyamar seperti kitabnya umat Islam, agar kitab ini bisa menjerat umat Islam dengan tipu daya, agar mereka bisa menjadi Kristen. Demikian. Baik. Begini Bang Suma, kan perlu diketahui juga bahwa anggaplah banyak istilah Quran di dalam Alkitab, bahkan nama kitab pun itu diklaim bahwa itu istilah Quran. Tapi perlu kita ketahui bersama juga bahwa proses penerjemahan dari Alkitab itu juga kan waktu itu kan proses penerjemahannya kan melibatkan ini saudara-saudara dari Muslim juga. Jadi karena dari saudara Muslim yang menerjemahkan pada saat itu berpikir bahwa Isa itu sama dengan Yesus, akhirnya kan istilah-istilah yang merujuk kepada Tuhan itu dipakai. Contohnya kayak yang berhubungan dengan Tuhan itu diganti Allah di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi kalau mau dikatakan bahwa itu kesalahan Kristen untuk dengan dalil bahwa untuk menjerat Islam, saya rasa tidak seperti itu, karena yang memasukkan istilah itu sendiri kan orang Muslim sendiri. Jadi begitu Bang Suma. Iya. Jadi poin apa yang Anda ingin sampaikan? Poinnya, karena kitab Anda Ya, itu begini, saya langsung saja silakan. begini. Silakan. Oke. Kami pun juga bisa terima bahwa jika memang ada istilah Islam di dalam Alkitab, ya kalau memang harus dirubah ya dirubah saja, karena itu akan merugikan kami sebagai seorang Kristen yang membuat kami akhirnya percaya kepada dua Tuhan, dan di sisi lain akan merugikan Islam juga kan. Nah, maksudnya poin yang saya ingin sampaikan, jika memang umat Muslim merasa dirugikan, kenapa tidak menuntut ke LAI? Sedangkan sejarah dari penerjemahan ini kan pasti Bang Suma sendiri tahu. Contohnya kayak begini. Ini penerjemah pada saat itu, karena pada saat Injil masuk di Nusantara ini kan belum ada Kristen, yang ada pada saat itu kan baru Muslim. Nah, pada saat itu kan Belanda masuk, ingin penginjil Belanda masuk, ingin mengabarkan tentang ajaran Kristen ini. Tapi pada saat itu kan mereka mencari orang-orang yang bisa paham mengenai bahasa Belanda dan sekaligus mengerti bahasa Melayu. Nah, pada saat itu kan yang ditemukan adalah saudara-saudara dari Muslim. Jadi pada saat ketika mereka melihat apa yang mau diterjemahkan itu, dan mereka mengerti bahwa mereka menyangka bahwa Isa yang ada di dalam Quran dengan Yesus itu dipikirnya itu sama. Jadi ketika ada hal-hal yang merujuk kepada Yesus Kristus yang berkaitan dengan Tuhan, langsung diganti nama Allah. Bahkan kalau kita lihat dari
kitab-kitab terjemahan pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu kan masih menggunakan bahasa-bahasa kayak bait suci di Yerusalem itu kan masih dituliskan di situ Ka'bah. Padahal itu kan istilah dari Arab. Jadi langsung poin yang saya sampaikan bahwa jika memang umat muslim merasa dirugikan, kan ada kesempatan untuk menggugat LAI kan. Karena pasti LAI sendiri tahu bahwa ada kekeliruan dalam terjemahan. Kira-kira begitu Bang Suma. Iya. Jadi kalau saya jadi Anda, bukan seperti itu. Harusnya LAI itu yang menyadari, karena ini masalah. Kalau sebuah kitab bermasalah, maka agama itu bermasalah. Bermasalah agama itu ketika kitabnya bermasalah. Kalau umatnya sendiri sudah mengakui bahwa itu terjemahan keliru, kami tidak mau menyembah dua Tuhan, berarti aspek kemurnian sebuah buku itu sudah gugur dengan sendirinya. Berarti lagi-lagi Al-Quran benar. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Berarti betul apa yang diterangkan Al-Quran, berarti kitab Anda itu adalah buatan manusia. Buktinya bermasalah. Bukan itu maksud saya Bang Suma. Yang saya maksudkan di sini adalah kan narasi yang Abang Suma sampaikan, oke lah kalau memang terjadi kesalahan dalam penerjemahan, oke lah itu bisa diakui. Tapi kalau dituduhkan bahwa motivasi Kristen dalam menerjemahkan sampai memasukkan kata Allah atau istilah-istilah Quran di dalam kitab itu bukan motivasinya untuk supaya umat Islam itu masuk Kristen, bukan, tapi karena sejarah dan latar belakangnya yang menerjemahkan Alkitab itu dari Muslim, itu masalahnya. Ya, itu adalah hal aneh, Bung. Semalam saya sudah menjelaskan bahwa di tahun 1600-an itu sudah ada orang Belanda lebih dulu menerjemahkan kemudian Theos, God dengan kata Allah. Bukan orang Islam yang menerjemahkan pertama kali, bukan. Dan kalaupun itu terjadi, misalnya orang Islam yang menerjemahkan yang adalah orang Malaysia itu, siapa namanya Bang Handi? Bang Handi tahu namanya? Al-Munsiri siapa ya? Itu kemudian yang harus dipahami oleh saudara, bahwasanya apapun bisa direvisi di kitab saudara. Babi menjadi babi hutan, ya kan? Bisa. Isa bisa berubah menjadi Yesus, bisa. Jadi apa yang tidak bisa itu cuma akal-akalan. Cuma akal-akalan. Coba TB2 baru-baru ini bisa dirubah. Kenapa kata Allah kalian susah untuk melepaskan? Kenapa kata Alkitab itu susah kalian lepaskan? Karena kalau Bible diterjemahkan ini kembali ke bahasa aslinya, bahasa Yunani, maka Kristen benar-benar akan ketahuan bahwa agama pagan. Apabila perjanjian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka yang muncul di sana Theos. Theos dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Akontas dalam bahasa Yunani baru artinya adalah Tuhan. Ketika kitab Anda berbahasa Yunani, maka siap-siaplah Anda menutup wajah Anda, karena agama Anda ternyata betul berasal dari agama paganisme. Dan kalau perjanjian lama kemudian kembali dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, maka ketahuan juga bahwa kalian adalah pencuri kitabnya agama lain. Jadi serba salah. Karena memang dasar pijakannya tadi kan sudah kubilang, Filipi 1 nomor 18. Jadi bagaimana dengan istilah-istilahnya itu? Ya, istilah itu mencerminkan bahwa agama Anda itu bermasalah. Dengan adanya istilah Al-Quran dalam Bible menandakan bahwa Bible itu tidak layak dijadikan sebagai panduan iman kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena sudah ada masalah di dalamnya. Kalau dia firman Tuhan, maka dia akan terjaga, maka dia akan murni dari Tuhan. Buktinya, apakah Anda sudah mengetahui bahwa ketika ada terjemahannya keliru, mengambil nama Tuhannya agama lain, berarti kitab Anda itu sudah tidak layak disebut sebagai firman Tuhan. Orang yang berakal akan meninggalkan buku-buku seperti itu. Kalau itu firman Tuhan, maka Tuhan akan menjaganya sampai dia murni.
Kalau Tuhan tidak menjaganya, maka Tuhan akan melenyapkannya. Seperti Taurat. Tauratnya Nabi Musa tidak dijaga oleh Allah, Tuhan melenyapkan. Mazmurnya, Zaburnya Nabi Daud, Tuhan melenyapkan. Injilnya Nabi Isa, Tuhan melenyapkan. Yang muncul sekarang ya terjemahan-terjemahan. Itu murni bukan firman Tuhan. Seperti itu, Bang. Ya, maksudnya begini Bang Suma, yang Bang Suma permasalahkan istilah-istilah dalam istilah-istilah Quran yang ada di dalam kitab, atau mempermasalahkan tentang keimanan Kristen? Yang mana yang Bang Suma permasalahkan? Saya mengatakan tadi, saya kalau jadi Anda, saya mengatakan kitab saya itu mau diperjuangkan seperti apa coba? Maka ini wujud kasih sayang. Di samping istilah Islam itu adalah bermasalah ketika masuk ke dalam kitab saudara. Yang kedua, Anda sebagai seorang yang berakal harusnya menyadari, loh kok ada kitab dikatakan firman Tuhan kayak gini, ambil istilah-istilah dari agama lain. Contoh misalnya kata salib dihilangkan. Orang Kristen mau menyebut apa penyaliban itu? Kematian Yesus, penggantungan Yesus di atas pohon. Mau kayak gitu? Bermasalah bukan? Tidak Bang, karena kalau salib itu kan istilah dari Muslim juga yang itu digantung, itu memang cocok. Berarti Yesus itu digantung di atas pohon kan? Bukan disalib. Karena itu pakai istilah Islam kan? Iya, maka kata stauros, kan kata stauros dalam bahasa Yunani itu apa? Digantung. Islam kan kalau disalib kan memang digantung. Oh tidak, salah. Bukan digantung kalau disalib itu. Diikat pada sebuah pohon bagian sulbi, bagian perut. Kalau digantung itu ya lehernya atau tangannya, seperti yang Yesus alami. Itu cross atau stauros. Tidak cocok dengan salib. Maka yang terjadi nanti di kitab Anda, maka Yesus digantung di atas pohon. Masalah kan? Ya, silakan. Kira-kira istilah-istilah ini langsung saja ya, karena kalau berhubungan dengan iman saya rasa itu sudah tidak akan tergoyahkan. Cuman kalau memang ada kebenaran yang harus silakan aja. Iya. Tidak, maksudnya gini ya Bang Suma. Silakan. Saya sendiri secara pribadi mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi kalau memang ada penerjemahan yang perlu harus direvisi karena latar belakang penerjemahan yang salah, saya pikir itu tidak mempengaruhi keimanan terhadap Yesus. Ya kalau memang harus dirubah ya dirubah. Kalau istilah Allah itu harus dirubah karena itu Tuhannya agama Islam, ya kalau perlu dikeluarkan aja. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Theos itu terjemahan bahasa Indonesianya apa? Contoh misalnya nih, kemerah-merahan ya. contoh misalnya dalam bahasa Belanda ya, di kitab saudara, this is het begin van het evangelio over Jesus Christus de Son van God. Itu dalam bahasa Yunani, bahasa Belanda, di Markus 1 nomor 1. Ada nggak di situ kemudian ketika dikatakan bahwa dia adalah anak Theos? Ketika di Indonesia kan, maka Theos itu artinya dewa. Berarti Yesus ini, the Son van God, harus diartikan bahwa Yesus itu adalah anak dewa. Kira-kira kalau Yesus anak dewa, Anda masih mau menjadi Kristen? Masih mau. Dewa itu saya terjemahkan sebagai Tuhan. Nah, dewa itu ada berapa dewa? Satu atau ribuan atau jutaan dewa? Dewa itu kan sinonim dengan Tuhan, kata Tuhan. Oh, nggak bisa. Tidak bisa Anda mengatakan dewa sinonim yang sinonim dengan Tuhan itu akontas. Tidak masalah juga karena dia tetap Tuhan. Ya sudah, kalau begitu sebutlah Yesus itu sebagai anak dewa. Tepuk tangan kami. Ya makanya saya tanya tadi Bang Suma, sebenarnya yang Anda permasalahkan itu istilah Quran di dalam Alkitab, atau Anda mempermasalahkan karena iman kami kepada Yesus? Itu yang saya ingin tanya. Itu hak Anda kemudian beriman kepada Yesus, silakan aja. Ya, tapi yang kami permasalahkan sini adalah istilah-istilah Al-Quran yang diambil masuk ke dalam Bible itu loh. Ya, harusnya kalau memang Anda tidak mempermasalahkan mengenai iman kami kepada Yesus, jangan dikatakan bahwa
apakah Anda masih mengimani seperti itu kalau ternyata Yesus di dalam terjemahan itu dewa? Itu kan upaya untuk menggoyahkan kepercayaan kepada Yesus kan? Makanya saya ingin tanya, jangan Anda Oke. permasalahkan itu istilah Oke. Quran yang dipakai Kristen atau keimanan kami kepada Yesus. Oke, enggak, saya cuma ingin orang Indonesia tahu bahwa Yesus itu adalah anak dewa, itu aja. Selesai sampai di situ. Nah, sekarang masuk ke permasalahan saudara, di mana kitab Anda bermasalah dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran yang tidak sepadan dengan bahasa Bukan Yunani. masalah kami, Bang Huma. Itu permasalahannya Islam, penerjemah Islam yang melakukan itu dulunya. Itu bukan alasan, Bung. Masa orang Islam yang menyesatkan kalian? Begini, karena Berarti begini, Bang. orang Islam yang memberikan firman kepada kalian. Kan lucu. Begini, Bang. Sebelum ada Islam, tidak ada satupun orang di Indonesia yang tahu tentang istilah Islam. Justru karena ada Islam itulah makanya istilah itu ada di dalam ini. Anda di dalam keliru. kitab Kristen. Anda keliru kalau seperti itu alasannya. Anda keliru. Orang-orang Coba lembaga saja kita, seandainya tidak ada penerjemah dari Muslim pada saat itu kan tidak akan dimasukkan nama Allah, nama Ka'bah, Oke, nama Nabi, oke, nama Roh Kudus, nama oke. Isa, setan, iblis, Oke, neraka, oke, Rasul, Alkitab. oke. Kan tidak Oke, akan baik. ada itu. itu tahun berapa terjadinya orang Malaysia menerjemahkan kitab saudara dengan menggunakan istilah Islam? Itu tahun berapa? Kalau tidak salah pada awalnya itu kan tahun 1612 kan? Itu yang diterjemahkan oleh orang Belanda. Iya, yang diterjemahkan orang Belanda kan bersama dengan ini siapa ini sastrawan dari Muslim juga kan, termasuk Abdul Qadir Munsi, Inci Masohor dan beberapa temannya lagi tuh. Itu kan dari Muslim semua, tidak ada satupun Kristen di situ karena Kristen belum ada. Loh, hebat kali Anda berbicara kayak gitu. Karena itu sejarahnya, faktanya. Kenapa? Anda hebat kali berkata seperti itu. Lalu bagaimana, apa yang harus disampaikan? Memang itu kenyataan. Oh, kenyataan gimana? Sekarang setelah itu terjadi, apakah Bible Anda itu tidak pernah direvisi? Ya direvisi lagi kan pada saat Indonesia Kenapa sudah kata merdeka. Allah tidak dihilangkan? Nah itu dia masalahnya. Masalahnya Ketika Indonesia sudah- masalahnya di kami atau di Anda? Ya masalahnya tetap di Muslim karena asal mantap usulnya aja. itu kan dari Muslim. Ala haula wala quwata illa billah. Kenapa kitab Anda dari Yunani Anda ganti-ganti kalau nggak begitu? Kenapa giliran Islam yang menerjemahkan kitab Anda Islam yang Anda salahkan? Orang Belanda Anda menerjemahkan kitab saudara dalam bahasa Belanda, kenapa Anda tidak salahkan? Ayo. Begini Bang, jadi begini kan penginjil dari Belanda ini kan dengan niat baik ingin mengabarkan kabar baik ke wilayah Indonesia. Terus? Nah, yang terjadi pada saat itu supaya orang di Nusantara ini mengerti, ya mereka kan butuh orang-orang yang mengerti bahasa Belanda dan orang-orang yang mengerti bahasa Melayu. Nah pada saat itu yang mengerti bahasa Melayu hanya orang-orang Muslim yang ada di Nusantara ini. Oh, jadi Anda sudah mengakui bahwa Jadi, agama yang pertama masuk ke Indonesia Nusantara ini adalah Islam, Kristen belakangan. Anda sudah akui itu? Memang Islam. Memang Islam. Bagus. Itu saya akui. Nah, bagus. Karena kalau bukan Islam yang duluan, pasti yang akan direkrut pada saat itu kan dari Kristen. Tapi nyatanya kan yang direkrut pada saat itu kan yang didapatkan kan dari Muslim. Nah, yang parahnya pada saat itu kan karena penerjemah Muslim ini berpikir bahwa Isa itu sama dengan Yesus, jadi apapun yang merujuk kepada Tuhan di dalam Alkitab itu digantikan dengan nama istilah-istilah dari Quran, termasuk Allah, Roh Kudus, dan beberapa ini kata-kata yang ini istilah-istilah dari Quran digunakan kan? Kalau tidak salah, Yang pertama menerjemahkan Theos atau God dengan menggunakan nama Allah itu di tahun 1629 itu namanya adalah Albert Cornelis Roel, seorang pegawai tinggi VOC berpangkat Order Kottmann.
Dia yang pertama kali kemudian menerjemahkan Bible Anda dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Melayu. Nah, tidak dan itu tidak seperti itu. Loh, itu fakta. Jadi Itu fakta. iya. Nggak bisa Anda kemudian memungkiri Memang itu. Albert Itu Cornelius fakta. Rulli ini memang Albert Cornelius Rulli ini. Dia menerjemahkan tahun berapa? Tapi itu dari bahasa Belanda. Iya, betul. Bahasa Yunani dan Albert bahasa Cornelius ini kan tidak mengerti bahasa Melayu, Bang. Dia hanya Loh, mengerti bahasa Belanda. justru dia yang menerjemahkan kitab bahasa Yunani ini ke dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Belanda. Jadi ada Iya. dua sasaran daripada Cornelius ini. Pertama adalah Belanda, yang kedua adalah pribumi. Makanya pada tahun 1629 dia menerjemahkan ke dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Ayo. Bang. Cuma terus? yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu kan sastrawan dari Muslim kan? Nah, di situ dia sumber Kapan masalahnya. kemudian Ketika dia di mana masih tertulis diterjemahkan dari, Albert Cornelius ini Yunani ke- melibatkan ke- kemudian ini masih normal yang Anda saja. tuduhkan itu? Di mana? Di mana Anda mengatakan itu? Kalau dari catatannya sih ini yang dari Muslim ini kan yang pamnya Abdul Qadir Munshi. Kira-kira Dengan menurut saudara benci masyarakat. duluan mana tahun 1796 atau tahun 1854 dengan tahun 1629? Duluan mana? 1629 dan 1854. Duluan mana? Ya, yang jelas kan yang 1600 toh. Nah, berarti di situ tidak ada kemudian seorang haji yang Anda katakan tadi, Abdul Karim Munshi itu tidak ada. Karena beliau hidup di tahun 1796 sampai 1854. Sedangkan kata Allah dicomot oleh Albert Roll itu tahun 1629. Ayo, kira kok tidak pula? Itu fakta. Tidak, Itu karena fakta. Albert ini dia tidak mengerti istilah-istilah di dalam Islam. Bagaimana ceritanya? Dia di tahun 1629. Yang membuat Albert mengerti mengenai istilah-istilah itu kan karena ada sumbangsi dari cendekia Oke. Saya ingin tanya, saya ingin tahu dari Anda. Ini Albert ini hidup di tahun berapa? Kalau tidak salah dari saya kurang tahu kalau ini lahirnya tahun berapa, tapi yang jelas proses penerjemahan Alkitab itu kan dari tahun 1900-an sampai 1912. Anda keliru. Beliau itu menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu tepatnya di tahun 1629. Itu percetakannya, Bang. Tidak. Jadi proses Salah Anda. penerjemahannya itu saya kasih tahu, Bang. Salah. Proses Berarti kalau Anda penerjemahannya mengatakan tahun- itu percetakannya tahun 1629, berarti lebih Tidak. dulu dong. Bisa jadi Tidak. tahun 1500-an. Jadi penerjemahannya itu dimulai dari tahun 1900-an sampai 1912. Nah, percetakannya di tahun 1900 Mati Mija. 29. Nah, kalau Abdul Qadir Munshi itu lahir dan hidup tahun berapa? Ya, kalau dia bisa menerjemahkan pada saat itu berarti pada saat itu dia hidup, tak? Saudara, Haji Abdul Qadir Munshi itu hidup di tahun 1796 sampai 1854. Catat itu. Itu Dari dicatat. tahun berapa, Bang? Dari tahun berapa? 1796 dia lahir. Dan dia meninggal, dia wafat tahun 1854. Baru kenapa riwayat yang dituliskan di Wikipedia yang pada saat proses penerjemahan itu dari 1912 itu termasuk dia salah satu di situ.
Kalau memang dia belum lahir. Orang mengatakan memfitnah dia bahwa dialah asal usulnya kata Allah itu mas dan bil. Padahal tidak. Anda kan sudah mengakui tadi ada orang yang lebih dulu kemudian menuliskan kata Allah. Albert Cornelis Roll tahun berapa? Tahun 1629. Berapa jarak tahunnya itu? Ke Haji Abdul Qadir berapa tahun jaraknya? Begini, Bang. Tidak mungkin seorang Albert Cornelis Rulli, Kok tidak seorang mungkin pula? Kristen itu mengerti istilah-istilah Quran, Bang. Masa dari sekian 400 istilah Bukan masalah istilah sekitar 400 Qurannya. istilah Quran di dalam Alkitab itu dipahami oleh orang Kristen kan Bukan masalah Qurannya. Masalahnya orang Melayu menyebut Tuhannya dengan kata Allah. Maka Albert Rule ini menggantikan kata Theos dengan kata Allah. Sederhana kok itu. enggak, Bang. Jadi Supaya jualannya laku. sebelum Lucuan. orang Melayu, Cuma ya, supaya jualannya laku ya. Betul. sebelum orang Melayu mengenal kata Allah, itu orang Melayu itu bisa mengenal kata Allah karena ada ajaran Islam yang masuk di Nusantara ini. Iya Sebelumnya itu tidak betul. ada, Bang. Iya benar, Ya, berarti- makanya. Nah Berarti sekarang betul lah, Bang. Kalau sekarang si Rule istilah ini di dalam kitab itu sekarang ada, si itu Rule kan cuma ini dari Abdul Qadir ini. Bors, dengarkan saya Bung. Abdul Qadir dengan Rule itu selisih usianya itu beda jaraknya itu 1 abad lebih, hampir 2 abad. Sadarlah. Kalau membawa data itu sadar gitu loh. Jangan malu-maluin Kristen. Kata Allah masuk, dengar dulu, kata Allah masuk di dalam Bible itu di tahun 1629. Kata Allah sudah dirampok masuk ke dalam Bible. Sedangkan fitnah yang muncul saat ini adalah Haji Abdul Qadir Munsi orang Malaysia ini, itu yang asalnya memasukkan kata Allah ke dalam Bible, itu fitnah. Memang beliau menerjemahkan ada kata Allah. Kenapa? Karena memang dari dulu, dari sejak tahun 1629 kata Allah ini sudah digunakan oleh orang-orang Kristen dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Albert Rulli tersebut. Beliau menerjemahkan kedua bahasa, bahasa Indonesia, Melayu, dan juga dalam bahasa Belanda. La haula wala quwata illa billah. Di mana ente belajar? Belajar sejarah di mana tentang Bible Anda ini? Gereja, Bang. Nah itu dia susah. Gereja. Asal Anda tahu antara jarak hidupnya Abdul Qadir Munsi dengan yang membawa pertama kali Bible dalam bahasa Melayu, Albert Cornelis Roll yang hidup di era 1629, itu jaraknya hampir 200 tahun loh. Ya ampun ya Karim. Dan itu bukan masalah sebenarnya. Waalaikumsalam. Dan itu bukan waalaikumsalam. Dan itu bukan masalah. Yang masalah ini kenapa kitab Anda itu seperti orang PP, seperti orang bisu. Bukankah kata Allah itu adalah Tuhannya umat Islam? Kenapa masih digunakan? Kalau agama Anda itu bukan agama tipu-tipu, kenapa masih menggunakan kata Allah? Sedangkan orang Kristen tidak menyembah Allah. Coba, siapa Allah bagi orang Kristen? Kenapa masih digunakan dalam Bible? Anda menghina Allah, menghujat Allah, membelakangi Allah, tidak menyembah Allah. Tetapi kenapa masih ada kata Allah dalam kitab sudah? Karena digunakan untuk menipu. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, sabar. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20 yang saya bacakan Anda tadi. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini yang diperhatikan dalam Bible. Demikianlah bagi orang Islam aku menjadi seperti orang Islam, supaya aku memenangkan orang-orang Islam. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Al-Quran, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Al-Quran, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Al-Quran, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Al-Quran. Ini tertulis di 1 Korintus 9 nomor 20, Caayu. Makanya kitab itu saenae dewek melenggang menggunakan kata Alkitab, menggunakan kata Allah, Nabi, Rasul, Roh, Kudus, ayat, awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkat, kafir, salib, jamaah, saleh, nafsu.
Injil, kalimat, dan seterusnya. Sengaja mereka menggunakan istilah itu supaya mereka bisa menyesatkan banyak umat Islam. Paham itu? Dan kalau saya jadi Kristen, jijik saya punya kitab seperti itu. Kenapa? Itu sudah tidak murni. Itu sudah kitab bermasalah. Kitab ini punya penyakit, kitab Anda itu. Coba lihat Islam. Coba lihat agama Islam. Kami lebih dulu, kami mayoritas. Ada nggak istilah di dalam terjemahan Al-Quran yang diambil dari Bible? Tunjukkan kepada saya. Tak ada satu kata pun. Najis. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena yang dipraktikkan adalah 1 Korintus 9 nomor 20, Bung. Coba Anda kembalikan ke dalam kata theos, terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Theos adalah dewa. Maka Yesus dikatakan deson pan dewa, deson pan theos. Tidak masalah itu Bang. Tidak Ya masalah udah, itu. silakan aja, Kita silakan. kembali ke istilah tadi. Bukan masalah tidak masalah. Anda mengatakan tidak masalah, tidak masalah. Kenapa? Karena biar bagaimanapun umat Islam berkuar-kuar, kami tidak akan mau menghapuskan istilah Islam sebelum Indonesia menjadi Kristen. Kan itu poinnya. Enggak Bang, maksud saya begini Bang. Ayo. Saya pun setuju kalau seandainya ada upaya dari Bang Suma dengan teman-teman di Muslim itu untuk hapuskan Bang, saya sangat sepakat karena itu juga merugikan kami. Ah, bagus. Tapi itu percuma, mustahile. Cuma Bang. Loh, kalau istilah Islam dicabut dari kitab saudara, maka kitab saudara nyata dan kelihatan 100% telanjang bulat berasal dari Bang. agama paganisme Itu tidak akan Yunani. menjadi masalah. Bahkan Iya, Anda bahkan mengatakan jika tidak jadi Alkitab masalah tadi, karena Anda tidak, belum bahkan tidak melihat. akan masalah itu. Sekarang kitab Anda masih ke-Islam-Islaman, jadi Anda mengatakan tidak masalah. tidak akan masalah Bang. Copot aja semua kalau bisa. Nah, itu dia. Ngapain juga kami- Itu dia tantangannya. kami disuruh Comot meninggal, aja, Bang? enggak masalah kok. Comot aja kalau kau bisa. Sambil mengasap parang diam-diam melirik ke kami. Tidak Bang. Saya akan kasih jempol 4 Bang kalau Abang bisa. Ya itu bahasa Anda sekarang. Itu bahasa Anda sekarang. Karena ada kekuatan roh gaib yang membentengi cara-cara Anda untuk apa? Mempertahankan itu. Asap parang, coba aja kau ganti. Maksudnya kan begini Bang. Coba aja kau Janganlah ganti kalau mereka berani. untuk merubah itu kan lagian memang salah dirubah. toh. Bagus, bagus. Anda sudah mengakui salah, berarti kitab Anda bermasalah. Kitab yang bermasalah sama dengan agama bermasalah. Ya memang salah Bang. Berarti agama Anda salah. Memang salah, tapi latar Berarti belakangnya ajaran disalahkan agama Anda sama salah. Muslim sendiri. Berarti sudah berapa puluh tahun agama Anda salah? Berapa ratus tahun agama Anda salah? Ya, Dari sejak ya tahun semenjak 1600-an. Salah sampai hari ini. Ayo. Semenjak Muslim memasukkan istilah itu, Anda menggunakan istilah Paulus, Anda menggunakan metode Paulus di dalam menyesatkan manusia. Sudah kujelaskan kepada saudara bahwa yang pertama kali merampok kata Allah itu namanya adalah Albert Cornelius Roel, seorang pegawai tinggi POC berpangkat Onderkaufman. begini Bang, kalau memang sudah Alkitab itu Bible itu sudah diterjemahkan pada saat itu ke dalam bahasa Melayu, ngapain pada tahun 1900 sampai 1912 itu masih direkrut untuk menerjemahkan Bible itu ke dalam bahasa Melayu. Kalau memang sebelumnya itu sudah Siapa diterjemahkan. yang direkrut pada tahun 1900-an? Siapa? Loh, dari penginjil dari penginjil dari Siapa? Belanda pada saat itu kan merekrut Iya, orang-orang siapa? yang Siapa? Yang Siapa Eci yang Masohor? direkrut? siapa ini? Kacau ini bocah ini. Ini. Jadi yang direkrut pada saat itu kan sastrawan-sastrawan. Oh, berarti dari- yang kerja di lembaga Bible itu orang Islam ya? Enggak Bang, bukan begitu. Jadi proses penerjemahan ini melibatkan umat Muslim pada saat itu. Ya astagfirullahaladzim, ini anak Saya muter-muter bisa terus. bacakan datanya bahwa yang melakukan pada saat itu kan ini termasuk Abdul Qadir Munsi, Enci Masohor dengan dia punya teman yang lain. Tahun 1900
kemudian merekrut orang yang hidup di tahun 1700-an gitu. Iya. Berarti Jadi salah hantunya. juga, Bang, kalau Anda mengatakan bahwa Bibel itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Albert Cornelis Rulli pada tahun 1900 apa? 1600. Bukan 1900, 1600. Sedangkan Abdul Qadir Munsi hidup di 1800. La haula wala quwata illa billah. Hancur pesanan telo. Gini aja Ya, deh, ya, Forex. ya apa? Ya apa? Maksudnya begini, Bang. Forex, Forex, Ngapain? Forex, izin Ngapain dulu lagi? Rex, Rex, izin dulu. Menurut kamu, Bible itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Alkitab, menurut kamu benar atau salah? Yang jelas salah. Salah, udah selesai. Berarti kitab Iya. dan agamamu Tapi bermasalah. proses menuju salah itu kan disebabkan oleh Muslim juga. Apa nih orang ini? Ya udah kalau begitu, Alamak. kita ikuti aja deh Banyu. Berarti umat Muslim mengajari kamu salah. Iya, karena dia Ya, ya kita udah, Kristen, gak apa-apa, ikuti kita aja. Kristen, Berarti agamamu salah. keyakinan Kristen. Ya udah diam dulu, diam diterjemahkan oleh dulu. keyakinan lain, kan begitu. Kita ikuti biar nggak muter-muter. Umat Muslim mengajari kamu salah, berarti agamamu salah, betul? Iya, karena Islam. Ya iya, agamanya salah. Udah. Harusnya yang benar itu harusnya kami itu hanya percaya kepada Tuhan satu-satunya Yesus Kristus. Tapi karena diterjemahkan oleh Muslim, akhirnya membuat kami percaya kepada dua Tuhan. Dengarkan itu Ah, wahai kan? Kristen-Kristen yang lain. Ternyata kitabnya salah dan ternyata Gara-gara- Kristen menyembah dua Tuhan. Dengar itu Major, dengar kau Major. Nah, Jadi gara-gara ada gara-gara penerjemah Muslim, akhirnya dari orang salah. Malaysia bernama Haji Abdul Qadir Munsi, maka Bukan, Bang, tersesatlah bukan orang semua Malaysia. orang Kristen. Hah? Bukan lagi orang Malaysia. Allah wala quwata illa billah. Belajar di mana anak ini ya? Kalau bukan Usia orang, berapa, bro? kalau bukan orang Malaysia berarti Ogi. Bukan, Bang. Dia itu saudagar yang ada di pada saat itu yang ada di Nusantara. Manra sila cukau lu. Mohon izin bentar Bang. Izin Ya, dari sini sama Bang Forek nih. Bang Forek, Ya, Bang. dulu Abang nih gejala awalnya apa Bang? Maksudnya, Bang? Oh, ini pertanyaan mendalam ini. Ya, apa yang gejala? Enggak mungkin. Ya Abang gejalanya dulu punya pertama kali itu gejala-gejala sampai Anda apa menyadari Anda menyembah dua Tuhan itu gimana? Ya, karena memang kalau di dalam firman Tuhan yang asli di dalam bahasa Aram itu tidak mengenal kata Allah. Tapi mengenal kata Theos. Enggak juga. Kan yang Anda tanyakan kan mengenal kata, apakah mengenal kata Allah? Ya tidak. Jadi Theos tidak juga. tidak, Bang. Bukan Theos. Sementara asli kitab Anda bahasa apa? Bahasa Aram kan? Wish, macenilla de ulumundi. Mana ada Bahasa Aram. yang original? Alamak. Begini, Bang. Memang bahasa internasional pada saat itu kan Yunani, tapi kitab pertama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Aram. Bahasa yang dipakai Yesus Kristus pada saat itu. Di mana Anda mendapatkan data itu di mana? Oh, berarti Di mana Anda mendapatkan kitab Anda itu bahasa Aramaik di mana? Bosku, di mana? bagaimana? Begitu saja. Bagi rata. Bagaimana? Kurang jelas. Udahlah. Bicara sama Bang Handi, saya pening juga, sakit kepala saya juga, Bang. Sama Ardiansa dong, Bang Ardiansa jangan kerja Bang. Bang Ardiansa, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fandi Ahmad. Zoom Ustadz sudah Al-Ayubi. selesai, Dek? Kebetulan saya nggak ikut, Guru Nda. Iya. Oh, iya, siap. Itu untuk divisi aja. Itu Guru Nda. Iya, baik, baik. Silakan Pak dosen, ini ada murid mahasiswa nih satu nih. Diselesaikan dulu. Ini siapa Pak Forex ya? Iya. Oke, aku catat dulu ya. Usia berapa Pak Forex? 62 Pak. Apa hubungannya dengan usia, Bang? Loh, itu Yang jelas Bang, yang jelas Bang, saya bukan penerjemah Alkitab Kristen di tahun 1600-an, bukan saya. Oke Pak Forex, kita serius sedikit ya. Saya jelaskan. Jadi begitu. Bible Anda itu yang PB itu Pak, itu bukan bahasa Aramaik, salah. Itu bahasa Yunani, original teksnya. Pertama kali ditulis oleh yang itu yang baru disandangkan Anda oleh tahu kan? gimana? Itu yang sepengetahuan yang baru Anda tahu kan? Buset. Mak, Bang Ardi, gue mau jawab apa nih? Bang Ardi mungkin dia ini mengacu pada Nabi Isa alaihissalam. Injilnya berbahasa Aramaik mungkin. Enggak, Ya. kami tidak mengenal ini Isa. Enggak kenal Lisa. Enggak, gini. Siapa yang pertama kali menulis PB itu, Bang? Saya kurang tahu, Bang. Lah, dia ngomong gua nggak tahu, dia juga nggak tahu. Gimana siapa gitu? Ya, karena motivasi saya untuk masuk diskusi dengan abang-abang ini semua kan tujuan saya hanya satu. Kalau tadi kan dikatakan to the point aja. Kalau memang merasa bahwa istilah-istilah yang digunakan Kristen itu adalah milik Islam dengan dilatar belakangi dengan sejarah yang seperti itu, silakan Bang digugat ke LAI. Saya secara pribadi tidak akan keberatan sama sekali. Iya, Kami kalau cuma yang nggak keberatan itu Anda, Bang, tapi yang lain keberatan, begitu loh. makanya dicoba dulu sudah sejauh mana upayanya. Ya udah, nanti saya coba. Nah, sekarang diskusi aja gitu loh. Gitu loh. Nah, jadi Anda mengimani kitab Anda itu ya, betul? Saya mengimani Yesus Kristus, Bang. Yesus Kristus sebagai? Itu sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Oke. Satu. Anda beriman kepada Yesus, bahwasanya Yesus itu disalib. Saya kalau soal disalib saya percaya, tapi kalau Percaya. kepada Yesus Kristus saya beriman. Ya, intinya percaya Yesus disalib. Ya iyalah. Datanya valid nggak? Datanya valid walaupun dari mana? saya ketahui itu walaupun penyaliban itu saya ketahui dari terjemahan yang salah gara-gara Islam ini. Enggak. Wih, Mak, gara-gara Kampret dasar kucup. pengikut Paulus. Kalau dia salah dia salahkan Islam. Oke, kita lanjut ya, Bang. Kita diskusi serius tapi santai gitu ya, Bang ya. Bang Farek ya. Iya bang. Oke, berhubung gurunda saya sudah pening, Mak. Sekarang Lanjut. Aku makan siang dulu, Dek. Lanjut. siap makan pagi. Oke, thank you yang ngasih gift ini ya. Thank you barakallah. Nah, jadi Yesus disalib itu berita yang valid atau tidak menurut Abang di kitab Anda itu? Valid nggak itu? Itu valid. Valid. Karena- Itu tertulis di mana? Di Karena Matius? itu dicatatkan oleh orang ya 4 penginjil yang berbeda. Iya, sabar dulu. Pertanyaan saya belum. Anda udah menjelasin, aku belum tanya kok. Tadi sudah ditanya, itu dituliskan di mana? Saya jawab lah, dituliskan oleh Enggak. 4 penginjil. Enggak. Pertanyaan saya begini. Itu kan berita yang valid. Nah, Yesus itu disalib itu kan ditulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada nggak di situ? Ya, Ada. Nah, saya ambil satu contoh ya. Di Matius 27 berapa itu? 34 kalau nggak salah ya, Yesus disalib, betul nggak? ya. Nah, itu info yang valid kan menurut Anda, betul? Ya,
Nah, Matius tahu dari mana kalau yang disalib dari Yesus? Tahu dari siapa? Kan Matius, Markus, Lukas ini kan masih ada ini dari 12 rasul itu kan. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Matius tahu Itu dari jawaban siapa? saya, Bang. Loh, Bung, saya nggak tanya kok. Saya nggak tanya Tadi itu kok. katanya itu yang saya tanya. Yang saya tanya itu Matius tahu dari siapa bahwasanya yang disalib adalah Yesus. Tahu dari siapa? Saya jawab ya, karena abang sudah tanya ya. Ya, dari siapa? Sebutkan nama ya. Saya Boleh butuh saya nama. jawab? Karena jangan Boleh, sampai saya nama ya. jawab, jangan sampai saya jawab, terus abang bilang saya belum tanya. Ya, nama ya. Yang saya minta nama loh ya ini. Matius tahu dari siapa? Sebutkan namanya. Lanjut. Kalau namanya persis saya tidak tahu bang, tapi yang jelas Nah, berarti nggak itu tahu ya? dari 12 rasul itu ya dipilih Yesus. Oke, dari 12 rasul siapa salah satunya? Udah maaf aja. Siapa? Coba pilih salah satu. Secara detail saya tidak tahu bang. Nah, berarti nggak jelas Saya kan? tidak bisa pilih bang karena saya tidak tahu. Iya, berarti nggak jelas kan? Nah, tapi itu bukan kebenaran itu kan bukan karena saya tidak tahu. Loh, jelas nggak sekarang? Kebenaran itu tidak ditentukan oleh pengetahuan saya bang. Iya, sekarang pertanyaan saya jelas nggak itu? Matius itu dapat dari 12 murid itu jelas nggak itu? Abang Jelas, sudah tanya oke. jelas, terus saya jawab jelas. Oke, Matius jelas mendapatkan informasi dari ke-12 murid itu. Betul? Nah, di Terus mana ayat? langsung Di mana ke ayat? Bang. Di mana? Di mana Bang. ayatnya? Langsung ke Ya di Bang. mana? Di mana tertulis Matius mendapatkan informasi Yesus disalib itu dari ke-12 murid? Di mana ayatnya? Nanti diurut bang, ini urutan apa? Urutan apa? Itu kan Di ada mana urutan ayatnya? pemuridan dari atas bang. Iya siapa? Namanya siapa? Di mana Nanti abang ayatnya? belajar Di mana lagi lah. tertulis? Di mana tertulis? Kalau kita kan jelas. Kita jelas siapa yang nulis Al-Qur'an. Said bin Sabit, saya ambil salah satu contoh. Said bin Sabit tahu dari mana? Dari Rasulullah. Apa haknya Rasul? Apa otoritas Rasulullah? Oh, jelas, beliau adalah utusan Allah. Apakah Allah sendiri yang bilang? Apakah Allah sendiri yang bilang? Ya, dalam Quran. Gimana? Siapa Allah yang sendiri. menyaksikan? Siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad mendapatkan ini wahyu? Mendapatkan wahyu. Di mana dulu saya tanya? Di mana? Ya, siapa yang menyaksikan? Oh, ada Siapa yang banyak menyaksikan? yang menyaksikan. Ada banyak, termasuk sahabat Rasulullah banyak itu. Siapa yang Ada hadisnya sih. Ada banyak sahabat-sahabat Siapa beliau. yang Seperti bunyi lonceng. menyaksikan? Seperti bunyi lonceng. Bagaimana lonceng bersaksi? Seperti bunyi lonceng yang didapat. Saya ada datanya. Tapi syaratnya kalau saya Iya, buka Bang. data, Siapa dengerin. saksinya? Yang kalau Ya, ya, ditanyakan ya, siapa ya, ya, saksinya ya. kan itu kaitan dengan yang menyaksikan, oke. Bang. Oke, aku buka datanya. Aduh, jangkrik nih orangnya, Bang. Tapi kalau aku tanya nanti harus ada datanya ya. Kau buka data juga ya? Enggak, Bang. Saya jawab sesuai dengan yang saya pahami, Bang. Oh, berarti enggak. Oh, berarti hanya itu yang kau pahami. Nggak usah Bang Ardi, kalau dia tidak bisa tunjukkan data. Oh, ya udah, aku kalau juga kita- nggak usah lah. Kalau kita menyampaikan sesuatu hal yang di luar dari pemahaman kita, Oke, namanya saksinya, membohong, Bang. oke, saksinya adalah saksi itu berbicara tentang subjek, betul nggak? Betul nggak? Ya menyaksikan Iya, sesuatu yang saksi. bisa disaksikan itu harus Iya. bisa dirasakan dengan 5 indera, Kang. Iya. Intinya Mana ada lonceng punya indera? Astagfirullahaladzim. Dengerin. Pernah nggak Intinya, lonceng punya indera, Bang? hei, ngomong sendiri dia, jangkrik. Hoi, jangan ngomong sendiri. Gantian ngomongnya. Ya. Oke ya. Nih, aku buka datanya. Jangkrik. Saksi itu berbicara soal subjek nggak? Coba saya tanya, subjek atau objek atau tempat saksi itu? Coba jawab. Jawab. Hui. Major, diam dulu kau Major. Kenapa, Bang, di mute, Bang? Saksi itu berbicara soal subjek atau soal objek. Coba saya tanya. Subjek, Bang.
Subjek, oke. menyaksikan, Bang. Ya, ini loh. Wah, Bang Ardi. Wah, ngelek. Lalu bagaimana ini? Kok katanya mau kasih lihat data kok malah? Ngelek, diam kau dulu ah. Jaringannya Jelas. itu. Kau nggak bisa tunjukkan data, nggak usah sosok. Data apa, Bang? Kita ini diskusi pakai apa? Udah, nggak usah sosok. aku ngelek. Nih. Ya, Saksi. Aku buka. Nggak apa-apa. Kita anggap aja ini sebagai hiburan malam kan. Saksikan. Yang pertama, saksikan subjek ya. An-Nisa 166. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi Allah ini subjek atau objek? Saya tanya. Ya, siapa yang menyaksikan Allah menurunkan Quran? Saya tanya, Allah ini saksi atau subjek atau objek? Saya tanya. Kalau menurut pengakuan Quran kan saksi. Saya Tapi siapa yang melihat saya itu? tanya, Allah ini subjek atau objek? Itu loh yang saya tidak tahu tanya. saya tidak tahu tentang Allah karena keberadaannya pada saat itu saya tidak bisa memastikan, Bang. Ini esensi, Allah ini esensi atau barang menurutmu? Saya tidak bisa menjelaskan, Bang, karena saya tidak kenal Allah. Waduh. Kalau Tuhan ya udah Tuhan itu Di situ Allah kok, subjek. bukan Tuhan, Bang. Ya Allah ini Tuhan. Saya kasih tahu, Anda kan nggak tahu. Nah, Di situ anda kan nggak tahu. Allah. Lah iya, Saya tidak Allah ngerti ini kalau Tuhan Allah, umat Bang. Islam. Allah Di ini situ Tuhan umat bukan Islam. Tuhan. Loh, kok ini gimana sih ini orang? Makanya nggak lulus jangan SD ya, jangan belum lupa, tensinya. Bang. Belum lulus SD dia. Kok kayak apa ya? Kalau Apa Anda sih tanya ini tentang orang? Allah, memang saya tidak mengerti, Bang, karena itu saya tidak mengimani. Iya, saya kasih Tapi tahu. kalau Anda gantikan Tuhan, di situ tidak tertulis Tuhan. Astagfirullahaladzim. Iya, saya Berarti kasih yang lain tahu. aja. Yang lain aja itu Ya ada Majer Allah, sama ya Christopher Rob. itu. Nih aku kasih ya. Tadi dia tanya kan siapa saksinya kan. Oke. Duh. Nah, nih. Oke. Dengerin dulu. Aduh, ini orang tuh loh ngerepoti malam-malam tuh loh. Jangkrik. Sabar, Nih Bang, dengerin. sabar, Bang. Dengerin. Sahih Bukhari nomor 2. Wahai Rasulullah Tidak, ini ya. Bang. Sahih tidak, Bang? Loh, sahih lah kucluk, sahih. Al Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau. Siapa? Siapa ini? Siapa nih? Itu hanya pengakuan. Udahlah ketinggian itu Bang Ardi. Loh, katanya tanya saksi. Dan pengakuan. Loh, Sekarang katanya nanya tanya balik lagi saksi. aja. Nanya balik. Aduh. Ya gini, ya Bang Andi, siap Bang Andi. Tapi aku nggak mau ya dibilang tanpa data, itu aku nggak mau Bang Andi. Nanti apa jangan dipikir aku modal congor gitu kan. Daripada aku modal congor, mending nih. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau. Selesai Aisyah. Sekarang saya tanya gantian. Woi, saya tanya. Hanyalah, Bang. Oke ya, saya tanya nih. Simple aja pertanyaan saya. Tolong Jawabannya dijawab. ringan kan tidak, Bang? Jangan sampai tanya simpel tapi berat jawabannya.
Jangan ketawa lah bang. Ya Allah.